like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini, Heri akan membahas beberapa penyakit yang ada di pembibitan perkebunan kelapa sawit. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip, supaya mengerti dan tidak gagal paham. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel Heri S Official, silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya, supaya dapat updatean video-video terbaru dari saya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja Heri masuk ke pembahasannya. Mengenal lebih dekat penyakit daun pada pembibitan kelapa sawit. Sebagai seorang petani pada perkebunan kelapa sawit, salah satu hal yang diperhatikan dan dipelajari adalah penyakit tanaman kelapa sawit, terutama adalah penyakit di bibitan. Bibitan merupakan awal proses agronomis tanaman kelapa sawit. Pada tahap bibit kelapa sawit rentan akan penyakit, sehingga perawatan dan pemeliharaan perlu lebih konsentrasi. Proses deteksi dini terhadap gejala-gejala penyakit harus terus dilakukan secara konsisten. Sebagai petani sawit, kita harus paham untuk dapat memprediksi berbagai ledakan hama dan penyakit yang potensial. Perkiraan tersebut dapat bertitik tolak dari kondisi alam, iklim dan jenis hama dan penyakit yang ada di areal, dinilai dari situasi dan kondisi. Upaya mendeteksi penyakit harus dilakukan oleh pengambil kebijakan. Penyakit yang terdeteksi akan lebih mudah penanganannya. Pencegahan terhadap penyakit akan lebih mudah penanganannya daripada pengobatan penyakit. Sehingga deteksi yang lebih dini harus dilakukan. Identifikasi terhadap bibit yabek terserang penyakit secara dini akan mudah dalam pencegahan dan penanganan penyakit yang menyerang bibit tersebut. Oke, mudah-mudahan penjelasan Heri sampai di sini bisa dipahami, dan jika kurang jelas, Heri tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa baca di situ. Sebelum lanjut ke pembahasannya, gimana kabar teman-teman yang sudah subscribe di channel Heri S Official? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan yang sehat, dipermudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penyebab penyakit adalah mikroorganisme. Jenis mikroorganisme penyebab penyakit diantaranya: 1. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. 2. Bakteri. Bakteri adalah yang paling berkelimpahan dari semua organisme. Mereka tersebar berada di mana-mana, di tanah, air, dan sebagai simbiosis dari organisme lain. 3. Jamur adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media tumbuh dari sekelompok fungi, Basidiomycota, yang berbentuk seperti payung, terdiri dari bagian yang tegak batang, dan bagian yang mendatar atau membulat. 4. Amuba binatang bersel satu tanpa bentuk tetap, menyerupai lendir yang bergerak, memiliki sifat kehidupan SPT pertumbuhan, pembiakan, metabolisme, daya gerak. Adapun penyakit daun pada pembibitan kelapa sawit adalah: 1. Penyakit antraknose, early leaf disease. Serangan penyakit ini umumnya terjadi pada bibit yang masih berada di pre-nursery, di mana daunnya masih bersatu. Gejala awal mula-mula tampak bercak kecil hialin. Bercak dengan cepat berubah warna menjadi coklat tua dan membesar. Pada bagian luar bercak dikelilingi dengan halo berwarna kuning sehingga tampak jelas batas antara jaringan yang terinfeksi dengan yang sehat. Serangan penyakit ini jarang terjadi pada bagian tengah daun.
Biasanya serangan mulai pada bagian ujung atau tepi daun. Jamur penyebabnya adalah 1. Botryodiplodia theobromai, 2. Coletotrichum gloeosporoides Gloeosporium sp. atau Glomerella sp. 3. Melanchonium sp. Adapun penyakit daun pada pembibitan kelapa sawit adalah 1. Penyakit antraknose early leaf disease. Serangan penyakit ini umumnya terjadi pada bibit yang masih berada di pre-nursery, di mana daunnya masih bersatu. Gejala awal mula-mula tampak bercak kecil hialin. Bercak dengan cepat berubah warna menjadi coklat tua dan membesar. Pada bagian luar bercak dikelilingi dengan halo berwarna kuning sehingga tampak jelas batas antara jaringan yang terinfeksi dengan yang sehat. Serangan penyakit ini jarang terjadi pada bagian tengah daun. Biasanya serangan mulai pada bagian ujung atau tepi daun. Jamur penyebabnya adalah 1. Botryodiplodia theobromai, 2. Coletotrichum gloeosporoides Gloeosporium sp. atau Glomerella sp. 3. Melanchonium sp. 2. Penyakit Curvularia, leaf spot disease. Serangan penyakit ini umumnya terjadi pada bibit yang sudah dipindahkan ke large polybag. Gejala serangan ditunjukkan oleh adanya bercak yang berbentuk oval dan agak cekung bila dilihat dari permukaan daun sebelah atas. Warna bercak adalah agak coklat tua dengan batas tegas dikelilingi oleh halo berwarna kuning. Panjang bercak biasanya tidak lebih dari 7-8 mm. 3. Penyakit Pestalothiopsis palmarum. Serangan penyakit ini umumnya terjadi pada bibit yang telah dipindahkan ke large polybag. Penyakit ini seringkali juga dijumpai pada helaian anak daun pada tanaman di lapangan. Gejala serangan ditandai oleh bercak yang tidak beraturan bentuknya. Bercak biasanya memanjang berwarna merah kecoklatan. Kadang-kadang hampir separuh bagian anak daun mengering berwarna putih kelabu. Oke, mudah-mudahan penjelasan Heri sampai di sini bisa dipahami, dan jika kurang jelas, Heri tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa baca di situ. Oke lah, kurasa itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman. Salam petani sawit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.